Jika kamu menonton video ini sekarang, itu bukan kebetulan. Ada alasan spiritual mengapa kamu menemukan pesan ini hari ini, di momen ini dalam hidupmu. Dan aku akan memberitahumu sesuatu yang mungkin sudah kamu rasakan jauh di dalam hatimu, tapi belum berani kamu akui, kamu telah dipilih. Sebelum kamu berpikir ini terlalu dramatis atau mustahil, dengarkan aku sepenuhnya. Karena apa yang akan aku bagikan padamu dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan begitu banyak hal aneh yang terjadi dalam hidupmu akhir-akhir ini. Perasaan berbeda yang tak bisa kamu jelaskan. Pengalaman sinkronisitas yang terus berulang. Mimpi-mimpi yang terlalu jelas untuk diabaikan. Dan sensasi mendalam bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang memanggil dirimu. Kamu tahu perasaan itu, bukan? Ketika kamu melihat jam dan selalu menunjukkan angka berulang seperti 11-11, 22-22, atau 3333. Atau ketika kamu memikirkan seseorang dan tiba-tiba mereka menghubungimu. Atau saat kamu merasakan dorongan kuat untuk mengambil jalan berbeda pulang ke rumah, dan kemudian mengetahui bahwa kamu menghindari kecelakaan atau masalah di rute biasamu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bahasa para malaikat. Ini adalah cara alam semesta berbicara denganmu karena kamu adalah salah satu dari jiwa-jiwa yang telah dipilih untuk misi spiritual yang lebih tinggi dalam kehidupan ini. Sekarang, aku tahu mungkin ada bagian dari dirimu yang merasa skeptis. Bagian yang berkata, "Kenapa aku? Aku hanya orang biasa. Aku punya masalah, kesalahan, dan kelemahan seperti orang lain." Dan justru itulah keindahannya. Karena dipilih tidak berarti kamu sempurna. Dipilih berarti jiwamu memiliki kapasitas untuk cahaya, transformasi, dan pelayanan yang melampaui pemahaman manusia biasa. Para malaikat tidak memilih orang-orang yang sempurna. Mereka memilih jiwa-jiwa yang berani. Jiwa-jiwa yang telah melewati kegelapan dan masih memilih untuk mencari cahaya. Jiwa-jiwa yang telah terluka namun masih membuka hati mereka untuk cinta. Jiwa-jiwa yang telah jatuh berkali-kali namun selalu bangkit kembali. Apakah ini terdengar seperti dirimu? Maka tetaplah dengarkan, karena ada tanda-tanda spesifik yang menunjukkan bahwa kamu memang salah satu jiwa yang dipilih. Tanda pertama adalah sensitivitas yang meningkat. Belakangan ini, kamu mungkin merasakan emosi orang lain seolah-olah itu adalah emosimu sendiri. Kamu bisa memasuki ruangan dan langsung merasakan energinya, apakah itu berat atau ringan, tegang atau damai. Kamu mungkin menangis ketika mendengar musik tertentu atau melihat keindahan alam, bahkan ketika kamu tidak mengerti mengapa. Ini bukan kelemahan. Ini adalah kebangkitan psikik giftsmu, kemampuan batinmu. Para malaikat sedang membuka cakra hatimu lebih lebar sehingga kamu bisa menjadi saluran untuk cinta dan penyembuhan ilahi. Tanda kedua adalah kamu mulai mempertanyakan segalanya. Pekerjaan yang dulunya terasa aman sekarang terasa hampa. Hubungan yang dulunya nyaman sekarang terasa tidak autentik. Kebiasaan lama yang dulunya menenangkan sekarang terasa seperti rantai. Ini bukan krisis. Ini adalah awakening, kebangkitan. Jiwamu sedang menolak untuk hidup dalam autopilot lebih lama lagi. Kamu sedang dipanggil ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi, dan pikiran bawah sadarmu sedang membersihkan semua yang tidak sejalan dengan tujuan sejatimu. Dan ini membawa kita ke tanda ketiga, yang mungkin paling menantang namun paling transformatif. Kamu mungkin merasa sendiri, bahkan di tengah orang banyak. Kamu mungkin merasa seperti tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang kamu alami. Percakapan lama terasa dangkal. Drama lama terasa melelahkan. Dan ada bagian dari dirimu yang mendambakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih nyata.
Ini tidak berarti ada yang salah denganmu. Ini berarti kamu sedang bergetar pada frekuensi yang berbeda sekarang. Kamu sedang naik ke dimensi kesadaran yang lebih tinggi, dan tidak semua orang siap atau mampu bergabung denganmu di sana. Dan tidak apa-apa. Karena perjalanan ini pertama-tama adalah tentang hubungan dengan diri sendiri dan dengan yang ilahi. Tetapi inilah yang penting untuk kamu pahami. Jika kamu beresonansi dengan apa yang aku katakan sejauh ini, jika kamu merasakan getaran kebenaran dalam kata-kata ini, maka kamu tidak tersandung ke video ini secara acak. Malaikat pelindungmu membimbingmu ke sini karena sudah waktunya bagimu untuk mengerti siapa kamu sebenarnya dan mengapa kamu berada di sini. Kamu berada di sini untuk menjadi pembawa cahaya. Kamu berada di sini untuk memecahkan siklus generasi dalam keluargamu. Kamu berada di sini untuk menyembuhkan, menginspirasi, dan mengangkat orang lain melalui kehadiran dan contohmu. Kamu berada di sini untuk mengingat kebijaksanaan kuno dan membawanya ke dunia modern. Kamu berada di sini untuk menjadi jembatan antara alam fisik dan alam spiritual. Dan aku tahu ini mungkin terasa menakutkan atau sangat besar. Kamu mungkin berpikir, aku tidak siap untuk ini. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tetapi inilah rahasia indah yang para malaikat ingin aku sampaikan padamu hari ini. Kamu tidak perlu memiliki semua jawaban. Kamu tidak perlu melihat seluruh jalan. Kamu hanya perlu mengambil satu langkah berikutnya dengan iman. Karena ketika kamu mengatakannya pada panggilanmu, ketika kamu menyerahkan diri pada bimbingan ilahi, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk mendukungmu. Pintu-pintu akan terbuka yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Orang-orang akan masuk ke dalam hidupmu yang membawa persis apa yang kamu butuhkan. Sumber daya, peluang, dan sinkronisitas ajaib akan muncul dengan cara yang tidak bisa kamu rencanakan atau paksakan. Tetapi semuanya dimulai dengan kesediaan. Kesediaan untuk mempercayai intuisimu. Kesediaan untuk mengikuti tanda-tanda. Kesediaan untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayanimu, bahkan ketika itu menakutkan. Kesediaan untuk melangkah ke dalam versi terbesar dan paling bercahaya dari dirimu, bahkan ketika kamu tidak merasa siap. Sekarang, ada sesuatu yang sangat spesifik yang terjadi secara kolektif pada saat ini di planet kita. Kita berada dalam periode kebangkitan spiritual massal. Semakin banyak jiwa yang bangun dari tidur spiritual mereka, mengingat siapa mereka sebenarnya, dan mulai hidup dari tempat kesadaran yang lebih tinggi. Dan ini menciptakan efek riak yang kuat di seluruh kesadaran kolektif. Tetapi setiap kebangkitan besar juga membawa tantangan besar. Ketika cahayamu mulai bersinar lebih terang, kegelapan mungkin tampak menjadi lebih intens untuk sementara waktu. Kamu mungkin mengalami apa yang disebut Dark Night of the Soul, malam gelap jiwa. Periode di mana segala sesuatu yang kamu pikir kamu tahu hancur. Di mana kamu mempertanyakan segalanya, termasuk perjalanan spiritualmu sendiri. Jika kamu ada di fase ini sekarang, dengarkan aku dengan hati-hati. Ini bukan tanda bahwa kamu melakukan sesuatu yang salah. Ini bukan tanda bahwa kamu ditinggalkan atau bahwa kamu tidak cukup spiritual. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kamu sedang melalui inisiasi spiritual yang mendalam. Kamu sedang melepaskan lapisan-lapisan identitas palsu, kepercayaan yang terbatas, dan luka-luka lama sehingga esensi sejati dan cahaya ilahimu bisa muncul. Para ulat harus melarutkan diri sepenuhnya di dalam kepompong sebelum mereka bisa menjadi kupu-kupu. Pohon-pohon harus melepaskan semua daun mereka di musim gugur sebelum pertumbuhan baru bisa muncul di musim semi. Dan kamu, jiwa yang indah, harus melalui kematian dan kelahiran kembali spiritual ini untuk menjadi siapa yang benar-benar kamu ditakdirkan untuk menjadi.
Para malaikat berdiri di sampingmu melalui semua ini. Mereka tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kamu tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Terutama di momen-momen tergelap, mereka paling dekat denganmu, membisikkan keberanian ke dalam hatimu, mengirimkan tanda-tanda untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendirian, dan membuka jalan untuk langkah berikutnya di perjalananmu. Tetapi mereka tidak bisa melakukan pekerjaanmu untukmu. Mereka tidak bisa mengambil pilihan-pilihanmu atau menjalani pengalaman-pengalamanmu. Mereka hanya bisa membimbingmu, mendukungmu, dan membuka pintu-pintu. Tetapi kamu harus menjadi yang memutuskan untuk melangkah melewati pintu-pintu itu. Kamu harus menjadi yang memilih keberanian di atas ketakutan. Cinta di atas kebencian. Iman di atas keraguan. Cahaya di atas kegelapan. Dan inilah bagian yang paling indah dari menjadi jiwa yang dipilih. Setiap pilihan yang kamu buat untuk kesadaran yang lebih tinggi tidak hanya mengubahmu, tetapi juga mengubah dunia di sekitarmu. Setiap kali kamu memilih untuk merespons dengan kasih sayang alih-alih reaktivitas, kamu mengangkat frekuensi planet ini. Setiap kali kamu berdiri dalam kebenaran otentikmu, kamu memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Setiap kali kamu memaafkan, menyembuhkan, atau melepaskan, kamu membebaskan tidak hanya dirimu sendiri tetapi juga garis keturunanmu, masa lalu dan masa depan. Ini adalah kekuatan sejati dari menjadi pembawa cahaya. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau memiliki semua jawaban. Ini tentang bersedia menjadi saksi untuk transformasimu sendiri dan membiarkan transformasi itu menginspirasi dan mengangkat orang lain. Sekarang, aku ingin berbagi sesuatu yang sangat praktis denganmu. Karena semua ini mungkin terdengar indah dan menginspirasi, tetapi kamu mungkin bertanya-tanya, oke, jadi apa yang sebenarnya harus aku lakukan? Bagaimana aku benar-benar hidup sebagai jiwa yang dipilih dalam kehidupan sehari-hariku? Yang pertama dan paling penting adalah menciptakan ruang untuk keheningan dan koneksi spiritual. Di dunia modern kita terus-menerus terdistraksi, terus-menerus sibuk, terus-menerus di mode doing, melakukan. Tetapi kebijaksanaan spiritual, bimbingan angelik, dan suara intuisimu hanya bisa didengar dalam keheningan. Mungkin itu 5 menit meditasi di pagi hari. Mungkin itu berjalan di alam tanpa ponselmu. Mungkin itu menulis jurnal sebelum tidur. Temukan praktik apapun yang membantumu terhubung dengan diri batinmu dan dengan yang ilahi, dan jadikan itu tidak bisa dinegosiasikan dalam rutinitas harianmu. Yang kedua, perhatikan tanda-tanda. Para malaikat berbicara denganmu sepanjang waktu melalui sinkronisitas, melalui intuisi, melalui orang-orang yang muncul di jalanmu, melalui buku-buku yang jatuh dari rak, melalui lagu-lagu yang diputar di radio pada saat yang sempurna. Mulai memperhatikan pola-pola ini. Catat mereka. Hormati mereka. Ini adalah peta harta karun spiritualmu, menunjukkan jalanmu langkah demi langkah. Yang ketiga, percayai prosesmu, bahkan ketika itu tidak masuk akal. Akan ada saat-saat ketika logikamu mengatakan satu hal tetapi intuisimu mengatakan yang lain. Akan ada peluang yang terlihat sempurna di atas kertas tetapi terasa salah di dalam hatimu. Akan ada risiko yang terlihat gila secara eksternal tetapi terasa sangat benar secara internal. Inilah saatnya untuk mempercayai kebijaksanaan batinmu di atas pendapat eksternal. Karena jiwamu tahu apa yang tidak bisa dipahami pikiranmu. Yang keempat, kelilingi dirimu dengan energi yang mendukung. Ini sangat penting. Ketika kamu bergerak melalui kebangkitan spiritual, beberapa orang dalam hidupmu akan merayakan dan mendukung pertumbuhanmu, sementara yang lain mungkin merasa terancam olehnya. Mereka mungkin mencoba menarikmu kembali ke versi lama dirimu,
karena transformasimu menantang zona nyaman mereka. Kamu tidak perlu memotong siapapun dari hidupmu, tetapi kamu perlu menjaga energimu. Batasan adalah tindakan spiritual. Mengatakan tidak pada apa yang menguras adalah mengatakan ya pada apa yang mengisi. Yang kelima, dan ini sangat penting, ingatlah bahwa perjalananmu akan terlihat berbeda dari perjalanan orang lain. Tidak ada jadwal yang ditetapkan untuk kebangkitan spiritual. Tidak ada daftar periksa atau tes untuk lulus. Beberapa orang mengalami kebangkitan yang cepat dan intens. Yang lain mengalami unfoldment bertahap yang lembut selama bertahun-tahun. Keduanya sempurna. Keduanya sah. Jiwamu tahu persis kecepatan dan waktu yang tepat untuk evolusimu sendiri. Jangan membandingkan bab 1 perjalananmu dengan bab 20 orang lain. Jangan merasa seperti kamu tertinggal karena kamu belum mengalami ini atau membuka itu. Kamu tepat di mana kamu seharusnya berada. Dan semua yang telah kamu alami, baik dan buruk, ringan dan gelap, telah mempersiapkanmu dengan sempurna untuk momen ini dan untuk apa yang akan datang berikutnya. Karena inilah kebenaran yang indah. Kamu tidak baru saja dipilih secara acak hari ini atau kemarin atau tahun lalu. Kamu dipilih sebelum kamu bahkan memasuki kehidupan ini. Pada tingkat jiwa, sebelum inkarnasi, kamu mengangkat tanganmu dan berkata, "Kirim aku. Aku akan pergi. Aku akan menjadi terang di kegelapan. Aku akan memecahkan siklus. Aku akan menyembuhkan. Aku akan mengingat. Aku akan membangkitkan orang lain. Kirim aku." Dan alam semesta, Tuhan, yang ilahi, sumber, apapun yang kamu sebut itu, mengatakan ya padamu. Ya untuk keberanianmu. Ya untuk cahayamu. Ya untuk misimu. Dan Anda diberkati dengan keadaan kehidupan, tantangan, hadiah, dan kesempatan yang persis akan mengaktifkan potensi tertinggimu dan memungkinkanmu melayani dengan cara yang paling kuat. Jadi ketika kamu melihat ke belakang pada hidupmu, bahkan bagian-bagian yang menyakitkan, bahkan bagian-bagian yang ingin kamu ubah, kamu mulai melihat benang emas yang mengalir melalui semuanya. Kamu mulai melihat bagaimana setiap pengalaman sedang membentukmu, mengajarimu, mempersiapkanmu. Bahkan patah hati terburukmu mungkin membukakan hatimu ke belas kasihan yang lebih dalam. Bahkan kegagalan terbesarmu mungkin mengajarkanmu ketahanan yang kamu perlukan untuk misi masa depanmu. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang acak. Semuanya adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar yang terungkap dengan sempurna, bahkan ketika kamu tidak bisa melihat gambaran lengkapnya. Dan inilah undanganku untukmu hari ini. Berhenti melawan apa yang terjadi. Berhenti mempertanyakan apakah kamu cukup atau siap atau layak. Kamu adalah. Kamu selalu adalah. Kamu selalu akan menjadi. Karena kelayakan bukanlah sesuatu yang kamu peroleh. Itu adalah sesuatu yang kamu ingat. Kamu layak mendapat cinta karena kamu terbuat dari cinta. Kamu layak mendapat kelimpahan karena kamu adalah ekspresi dari alam semesta yang tak terbatas. Kamu layak mendapat keajaiban karena kamu sendiri adalah keajaiban, kesadaran yang menyadari diri, pencipta yang sadar, jiwa abadi yang memiliki pengalaman manusia sementara. Jadi berhentilah bermain kecil. Berhenti menyembunyikan cahayamu. Berhenti menunggu izin atau kondisi yang sempurna atau tanda yang lebih jelas. Ini adalah tandanya. Momen ini adalah tandanya. Sensasi di dadamu saat ini, getaran kebenaran yang kamu rasakan, adalah tandanya. Kamu telah dipilih. Kamu telah dibangkitkan. Kamu telah dipanggil. Sekarang saatnya untuk menjawab panggilan itu.
untuk melangkah sepenuhnya ke dalam cahaya dan kekuatan dan tujuanmu. Untuk menjadi pembawa cahaya, penyembuh, visioner, dan pionir yang kamu datang ke sini untuk menjadi. Para malaikat merayakanmu. Pemandu spiritualmu menyorakimu. Nenek moyangmu bangga padamu. Dan semua alam semesta berdiri di belakangmu, siap memberi kamu semua yang kamu butuhkan untuk memenuhi takdirmu. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kamu siap? Apakah kamu siap untuk mengatakannya? Ya, untuk kehidupan yang kamu tahu sangat mungkin. Ya, untuk cinta yang kamu tahu sangat layak kamu terima. Ya, untuk cahaya yang selalu ada di dalam dirimu, menunggu untuk bersinar lebih terang. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang bermain dengan aman dan bermain kecil. Dunia membutuhkanmu dalam semua keunikan, keaslian, dan keajaiban ajaibmu. Dunia membutuhkan cahayamu. Sekarang lebih dari sebelumnya. Jadi bernapaslah dalam-dalam. Letakkan tangan di atas hatimu. Dan katakan pada dirimu sendiri, aku adalah pembawa cahaya. Aku telah dipilih. Aku dipandu. Aku dilindungi. Aku didukung. Dan aku siap untuk melangkah sepenuhnya ke dalam tujuan dan kekuatanku. Dan biarlah itu dimulai. Jika pesan ini beresonansi denganmu, jika kamu merasakan getaran kebenaran dalam kata-kata ini, tinggalkan komentar di bawah dan katakan saja, aku siap. Atau bagikan video ini dengan jiwa lain yang mungkin perlu mendengar pesan ini hari ini. Karena ketika satu jiwa yang dipilih mengingat siapa mereka, itu menciptakan efek riak yang membangkitkan yang lain. Bersama-sama, kita membuat gerakan kesadaran dan cinta dan cahaya yang mengubah dunia. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menjadi di sini. Terima kasih telah mengatakan ya pada panggilanmu. Sampai video berikutnya, ingatlah, kamu adalah pembawa cahaya. Kamu telah dipilih. Dan dunia membutuhkan cahayamu sekarang lebih dari sebelumnya.